Selama ini kamu merasa bahwa kesialan bertubi-tubi itu adalah hukuman. Atau kamu pikir, kebetulan-kebetulan aneh yang sering terjadi belakangan ini hanyalah probabilitas matematika semata tanpa makna. Kamu rasa gelisah yang tiba-tiba menyergap di ulu hati saat hendak melangkah itu cuma efek asam lambung atau kurang tidur. Padahal batinmu sedang berteriak parau, mencoba memberitahu sesuatu yang vital. Sahabatku, pernahkah terlintas di benakmu yang paling sunyi bahwa ketidaknyamanan itu, pintu-pintu yang tertutup kasar di depan wajahmu, dan kegagalan yang membuatmu tersungkur itu sebenarnya bukan musibah, melainkan sebuah senggolan mesra dari langit? Kita seringkali terlalu sibuk mengutuk kegelapan, sampai lupa bahwa mata kita justru butuh gelap untuk bisa melihat cahaya bintang. Kamu sedang tidak dihukum, kamu sedang diajak bicara, tapi sayangnya kamu terlalu bising untuk mendengar. Hari ini, kita akan menguliti satu persatu lapisan realitas yang selama ini kamu abaikan. Membuka tabir rahasia tentang bagaimana ruhmu yang suci mencoba mengambil alih kemudi dari jasadmu yang lelah dan jiwamu yang tersesat. Ada mekanisme langit yang bekerja dalam diam. Sebuah sistem navigasi canggih yang tertanam dalam software penciptaanmu, yang sering kita sebut sebagai firasat sinkronisitas atau kebetulan. Namun, jika kamu terus-menerus menolak isyarat halus ini, senggolan lembut itu akan berubah menjadi guncangan keras yang menghancurkan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membangunkanmu dari tidur panjang dalam keadaan terjaga. Bersiaplah sahabat, karena setelah pemahaman ini masuk ke dalam dadamu, caramu memandang penderitaan dan hambatan hidup tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai perjalanan ke dalam diri ini dengan memahami satu hal fundamental. Jasadmu adalah kendaraan, jiwamu alias nafs adalah pengemudi yang seringkali labil, dan ruhmu adalah penunjuk arah yang terkoneksi langsung dengan satelit ilahi. Seringkali, sahabatku, kebingungan yang kamu rasakan adalah hasil dari pertengkaran hebat antara jiwa yang ingin menuruti nafsu duniawi dan ruh yang rindu jalan pulang. Ketika kamu merasa hidupmu macet, stagnan, dan penuh drama berulang, itu tandanya jiwamu sedang buta peta. Ruhmu yang memegang cetak biru takdirmu mulai mengirimkan sinyal darurat. Sinyal itu tidak datang dalam bentuk SMS atau email, melainkan melalui kejadian-kejadian yang kamu sebut kebetulan atau perasaan tidak enak yang menyusup tiba-tiba tanpa permisi. Perhatikan tubuhmu, sahabat, karena jasad tidak pernah pandai berbohong seperti pikiranmu. Pernahkah kamu bertemu seseorang atau hendak mengambil keputusan bisnis, lalu perutmu mulas, dadamu sesak, atau tengkukmu merinding dingin? Itu bukan masuk angin. Itu adalah intelligence of the body, yaitu kecerdasan purba yang dikendalikan oleh ruh untuk melindungi jiwamu. Dalam tradisi sufi, tubuh kasar ini memiliki resonansi. Ia bergetar menolak frekuensi rendah yang membahayakan kesucian batinmu. Namun, logika dan egomu seringkali membantah. Ini kan peluang bagus, uangnya banyak. Lalu kamu menerobos lampu merah itu, dan ketika akhirnya kamu celaka, kamu bertanya, "Ya Tuhan, kenapa aku?" Padahal, Tuhan sudah berbisik lewat tubuhmu sejak awal. "Jangan lewat situ, hambaku." Lalu ada isyarat yang datang lewat repetisi simbol dan angka, atau yang sering disebut sinkronisitas. Kamu memikirkan sebuah solusi, lalu tiba-tiba lagu di radio menyuarakan lirik yang sama, atau seorang teman lama menelepon membawa jawaban yang kamu cari. Ini bukan sekadar cocok logi, sahabat. Ini adalah cara semesta, atas izin Allah, mengedipkan mata padamu. Ruhmu hidup di alam yang tidak terikat waktu dan ruang. Ia melihat apa yang belum terjadi. Ketika frekuensi jiwamu mulai selaras sedikit saja dengan ruh, kamu akan mulai melihat pola-pola ini. Ini adalah validasi dari langit bahwa, ya, kamu berada di jalur yang benar, atau sebaliknya, berhenti, putar balik sekarang. Mengabaikan tanda-tanda ini sama saja dengan mengemudi dengan mata tertutup di tepi jurang. Namun, isyarat yang paling sering kita salah artikan adalah penolakan dan hambatan. Sahabatku, betapa sering kita menangis meraung-raung karena kehilangan pekerjaan, ditinggal kekasih, atau gagal dalam rencana besar. Kita merasa dunia runtuh, tapi cobalah lihat dari kacamata ruh. Penolakan itu adalah perlindungan. Pintu yang tertutup rapat itu dikunci oleh Allah, karena di baliknya ada api yang akan membakar imanmu, atau racun yang akan mematikan hatimu. Ruhmu tahu itu,
Maka ia memohon pada sang pemilik skenario untuk membelokkan jalanmu. Rasa sakit yang kamu rasakan hanyalah karena egomu terlalu melekat pada keinginan, bukan pada kebutuhan sejati jiwamu. Detour atau jalan memutar ini bukan untuk memperlambatmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Terkadang, isyarat itu datang lewat mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata, seolah kamu hidup di dalamnya, atau lewat lintasan pikiran jernih, tepat saat kamu bangun tidur, atau saat sujud dalam solat. Itu adalah ilham, saat tubuhmu tidur atau saat egomu tunduk dalam sujud. Bisingnya dunia mereda, dan di sanalah ruh memiliki kesempatan untuk berbicara tanpa interupsi. Jangan remehkan ide gila yang tiba-tiba muncul dan membuat hatimu hangat seketika. Seringkali, itu adalah peta harta karun yang dititipkan Allah. Orang-orang yang terpilih bukan mereka yang sakti mandraguna, tapi mereka yang cukup hening untuk menangkap bisikan halus ini, dan cukup berani untuk mengikutinya, meski logika dunia menertawakan. Inilah fase krusialnya, sahabat, the art of surrender, atau seni berserah diri. Mengikuti isyarat ruh seringkali menuntutmu untuk melakukan hal yang tidak nyaman bagi ego. Mungkin kamu harus meninggalkan lingkungan toksik yang sudah terasa nyaman, atau melepaskan jabatan yang membuatmu terlihat wah di mata manusia, tapi kering di mata Tuhan. Ketidaknyamanan ini adalah tanda pertumbuhan. Ulat harus hancur total di dalam kepompong yang sempit dan gelap sebelum ia memiliki sayap. Jika saat ini kamu merasa sedang dihancurkan, ditekan, dan digelapkan, bergembiralah. Itu bukan tanda kematian jiwamu. Itu adalah tanda bahwa sayap-sayap ruhanimu sedang dibentuk. Kamu sedang dipersiapkan untuk terbang ke makom kedudukan yang lebih tinggi. Bagaimana cara membedakan antara bisikan ruh malaikat dan bisikan nafsu setan? Sahabatku, ini kuncinya. Bisikan nafsu selalu tergesa-gesa, penuh kecemasan, takut kehilangan, dan berorientasi pada hasil duniawi yang memuaskan ego. Rasanya panas dan gelisah. Sebaliknya, bisikan ruh selalu datang dengan ketenangan sakinah. Meski isinya memerintahkan hal yang berat, ada rasa mantap yang dingin dan stabil di dasar hati. Allah tidak pernah berteriak dalam panik. Dia hadir dalam keheningan yang penuh wibawa. Jika kamu ragu, diamlah, berhenti berlari. Izinkan debu-debu kegelisahan itu mengendap sampai air jiwamu jernih kembali. Di pantulan air yang tenang itulah wajah kebenaran akan terlihat. Ketika kamu mulai terlatih membaca isyarat-isyarat lembut ini, kamu akan memasuki fase flow, atau dalam bahasa agama disebut ridho. Hidup tidak lagi menjadi perjuangan berdarah-darah untuk menaklukkan dunia, melainkan tarian harmonis mengikuti irama takdir. Kamu tidak lagi mendobrak pintu yang tertutup, kamu hanya melangkah ke pintu yang terbuka. Kamu tidak lagi memaksa orang untuk tinggal, kamu mengizinkan mereka yang ingin pergi untuk berlalu. Di titik ini, jasad, jiwa dan ruh mulai bersatu. Tidak ada lagi konflik internal. Kamu menjadi satu, dan ketika kamu utuh, kamu menjadi cermin yang sempurna bagi cahaya Allah. Kehadiranmu saja sudah menjadi penyembuh bagi orang lain tanpa kamu perlu banyak bicara. Ketahuilah, sahabat, bahwa Allah itu maha dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Namun seringkali akumu yang terlalu tebal menjadi tembok penghalang. Semua isyarat, senggolan, dan kejadian dalam hidupmu adalah cara dia mengetuk pintu tembok itu dari segala sisi. Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk kepadamu. Jadi, jangan buru-buru menambah lukamu dengan hiburan murahan atau pelarian sesaat. Biarkan luka itu menganga sebentar. Rasakan perihnya, dan sadarilah bahwa di balik perih itu ada Allah yang sedang membelai jiwamu, mengajakmu pulang dari keterasingan dunia menuju keakraban dengan Sang Pencipta. Hidup dengan kesadaran penuh akan isyarat langit menjadikanmu manusia yang waspada, namun tenang. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan pengamat yang bijak. Kamu akan melihat setiap orang yang menyakitimu sebagai kurir yang mengirimkan paket ujian untuk kenaikan kelasmu. Kamu akan melihat setiap rezeki yang tertunda sebagai tabungan yang sedang diinvestasikan Allah untuk waktu yang lebih tepat. Inilah hakikat dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Ketika jiwa sudah percaya total pada ruh yang dibimbing Allah, maka jasad akan beristirahat dari lelahnya mengejar bayang-bayang. Inilah istirahat yang sejati, sahabatku. Akhirnya, sahabatku, mari kita sudahi pertengkaran dengan takdir. Mulailah berlatih hening. Dengarkan detak jantungmu.
Rasakan aliran darahmu dan pekalah pada setiap senggolan kecil hari ini. Ingat pesan ini baik-baik. Jangan sibuk mengelap kaca jendela yang buram di luar, padahal kotorannya ada di matamu sendiri. Dan jangan mati-matian mengejar kupu-kupu, tapi rawatlah taman di hatimu. Maka kupu-kupu itu yang akan datang antri untuk hinggap di taman bunga dirimu. Ya Allah, Sang Pembolak-balik hati, lembutkanlah hati sahabat-sahabatku yang sedang menonton ini. Jika mereka sedang tersesat, jadilah kompas bagi ruh mereka. Jika mereka sedang lelah, jadilah tempat sandaran bagi jiwa mereka. Angkatlah hijab yang menutupi pandangan batin mereka, agar mereka mampu melihat kasih sayang-Mu di balik setiap ujian, dan merasakan kehadiran-Mu di setiap hembusan napas. Saya doakan semoga hatimu selalu tenang, dan Allah menuntun langkahmu dengan cahayanya. Jangan lupa like, subscribe, dan save video ini. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel Angkat Berjiwa.